Persija semakin apes, siap-siap panen sanksi. Akankah Ferry Paulus menyelamatkannya? Pelaku pengancaman Toha akan ditangkap. Umuh konfirmasi. Ini selengkapnya. Persib juara paruh musim, Bojan Hodak puji mentalitas kuat Maung Bandung. Persib Bandung Bojan Hodak memberikan apresiasi tinggi atas etos kerja dan mentalitas pasukannya setelah berhasil membungkam Persija Jakarta 1-0 pada laga pekan ke-17 Super League 2025-2026. Duel klasik bertajuk derby tersebut berlangsung sengit dan penuh tekanan, sebagaimana diakui oleh Hodak. Menurutnya, tensi tinggi pertandingan membuat intensitas serangan menjadi sangat ketat, sehingga minim peluang bersih yang tercipta bagi kedua tim sepanjang laga. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dalam atmosfer pertandingan seperti ini, tidak akan banyak tercipta peluang. Ini ibaratnya pertandingan final, semua memiliki ambisi tidak mau kalah, ujar Hodak. Meskipun Persib sempat tertekan oleh dominasi permainan Macan Kemayoran yang beberapa kali mengancam gawang timnya, Hodak menilai keberhasilan menjaga mentalitas menjadi kunci utama. Gol tunggal yang dilesakan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-5 menjadi pembeda dalam laga yang syarat gengsi tersebut. Kami mencetak 1 gol, kami ingin mencetak lebih banyak lagi, tetapi hasilnya tetap bertahan. Ini adalah hal yang normal. Jujur saja, saya sangat senang dengan hasil ini, khususnya untuk Beckham, karena dia berhasil mencetak gol kemenangan, tambah pelatih asal Kroasia tersebut. Sementara itu, taktik jenius Beckham Putra bongkar rahasia sengaja pancing emosi Bruno Tubarao hingga kartu merah. Laga penuh gengsi itu juga ditentukan oleh momen krusial di babak kedua, tepatnya pada menit ke-54 saat Persija harus bermain dengan 10 orang setelah Bruno Tubarao diganjar kartu merah. Insiden bermula dari duel antara Beckham dan Bruno Tubarao. Dalam tayangan ulang, pemain Persija itu tertangkap kamera melakukan tindakan tidak sportif. Tubarao terlihat dengan sengaja menginjak kaki Beckham, padahal jika tidak melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi apa-apa. Wasit Ko Hyung Jin memimpin pertandingan melihat pelanggaran dengan jeli, tanpa ragu langsung mengeluarkan kartu merah. Usai pertandingan, Beckham secara terbuka mengakui bahwa momen tersebut tidak lepas dari pendekatan yang ia terapkan dalam laga panas Persib versus Persija. Pemain asal Gede Bage, Kota Bandung itu, memancing emosi lawan sebagai bagian dari strategi yang kerap ia gunakan. Beckham menyadari, laga sengit dan penuh detail menghadapi rival abadi Maung Bandung pasti akan sangat sensitif. Kesalahan kecil bakal jadi petaka, apalagi jika ada provokasi dilancarkan terhadap lawan yang akhirnya memakan umpan tersebut. Ya, terkait kartu merah itu, alhamdulillah mereka selalu terpancing dengan ketengilan saya. Saya pikir itu juga bagian dari strategi saya, apalagi saat melawan Persija, ujar Beckham. Beckham pun bersyukur rencana tim berjalan sesuai harapan dan kemenangan berhasil diamankan di hadapan pendukung sendiri. Alhamdulillah semuanya berjalan sesuai rencana dan kita bisa memenangkan pertandingan. Jadi, Wilujeng merayakan buat bobotoh, ujarnya. Di momen lain, siap-siap, Persija akan panen sanksi dari Komdis. Selain kartu merah yang diterima oleh Tubarao, Persija juga akan menerima sanksi lainnya. Setelah Van Basti Sousa acungkan jari tengah ke supporter, Bobotoh minta Komdis beri sanksi. Aksi Basti tersorot rekaman video yang beredar saat pertandingan selesai dan pemain Persija akan masuk ruangan. Melihat ke belakang, aksi tersebut pernah dilakukan oleh Ciro Alves dan Putu Gede yang akhirnya terkena sanksi dan denda. Saat itu, Ciro Alves mendapat hukuman 2 kali larangan bermain dan denda 75 juta, sementara Putu Gede 4 pertandingan dan 75 juta. Di lain sisi, mencatat clean sheet kontra Persija, Teja Paku Alam tetap rendah hati. Dalam pertandingan ini, Teja tampil apik. 3 penyelamatan penting Teja turut mengantarkan Persib meraih kemenangan dengan catatan tak kebobolan. Ini merupakan evaluasi Teja setelah hasil pada laga sebelumnya, yakni saat Persib ditahan Persik 1-1. Kiper berusia 31 tahun ini semeringah lantaran target menutup putaran pertama dengan status juara paruh musim bisa terrealisasi. Alhamdulillah, hasil yang patut kita syukuri. Yang terpenting adalah kita berhasil mendapatkan 3 poin di pertandingan penting ini, kata Teja. Namun menutup putaran pertama dengan status sebagai juara paruh musim tak membuat Teja juama. Ia justru ingin terus belajar dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi Persib di putaran kedua nanti. Untuk saat ini kita rehat dulu, menghabiskan waktu bersama keluarga.
Yang jelas putaran kedua nanti, kita harus lebih baik lagi, harus berbenah lagi, tutupnya. Berita lainnya. Nobar berujung ricuh, supporter Persija Persib bentrok di Depok. Bentrokan antar supporter klub sepak bola Persija Jakarta dan Persib Bandung terjadi di wilayah Sawangan, Kota Depok Minggu sore. Insiden tersebut terjadi bersamaan dengan pertandingan Persib melawan Persija. Berdasarkan video yang beredar luas di media sosial, tampak puluhan orang yang diduga merupakan kelompok supporter Persija atau Jakmania mendatangi sebuah rumah yang diketahui dihuni pendukung Persib atau bobotoh. Dalam rekaman tersebut, massa terlihat berteriak dan memprovokasi penghuni rumah. Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi membenarkan adanya peristiwa bentrokan tersebut. Ia menjelaskan, kejadian berlangsung saat kedua tim rival itu tengah berlangsung. Menurutnya, sebelum bentrokan terjadi, kelompok Jakmania Sawangan sedang menggelar kegiatan nonton bareng pertandingan di kafe Teras Singgah dengan jumlah massa sekitar 50 orang. Situasi mulai memanas ketika Persib unggul sementara 1-0 atas Persija. Saat itu, terdengar suara petasan dari arah permukiman, yang kemudian memancing reaksi massa yang tengah menonton pertandingan. Massa yang sedang nobar mendengar suara petasan, lalu mendatangi sumber suara tersebut. Setelah dicek, ternyata petasan itu dinyalakan oleh pendukung Persib. Kericuhan sempat terjadi namun pada awalnya masih bisa diredam oleh petugas Binamas bersama ketua RW setempat, sehingga kondisi kembali kondusif. Namun, sekitar 20 menit berselang, situasi kembali memanas setelah sekitar 100 orang supporter Persija lainnya mendatangi rumah pendukung Persib tersebut. Pendukung Persib sempat melakukan perlawanan dengan menyalakan kembang api ke arah supporter Persija. Aksi itu kemudian dibalas dengan lemparan batu ke arah rumah pendukung Persib, kata Made Budi. Ia menambahkan, bentrokan berlangsung selama kurang lebih 15 menit sebelum akhirnya berhasil dibubarkan oleh aparat gabungan. Berita lainnya, tak ada ampun, Umuh Muhtar akan tangkap pelaku pengancaman Tom Hai dan keluarganya. Ya, bintang Persib Bandung Tom Hai mengaku ia dan keluarganya mendapatkan teror lewat media sosial setelah Maung Bandung mengalahkan rival bergengsi Persija pada laga pekan ke-17 Super League 2025-2026. Usai laga, Tom Hai mencurahkan segala hal yang ia alami tentang euforia pertandingan hingga adanya ancaman teror kematian kepada keluarganya. Petinggi PT Persib Bandung bermartabat PBB, Umuh Muhtar turut bersuara dan memastikan berada di pihak pemainnya memberikan perlindungan. Ini sepak bolakan olahraga, semua apapun yang terjadi tidak ada ancaman-ancaman untuk kematian. Itu orang yang mengancam lagi dilacak dan pasti akan segera dapat dan kita akan tuntut. Itu tidak boleh dan tidak benar, kata Umuh. Umuh mengecam akun media sosial yang secara pribadi melakukan ancaman kepada pemainnya, Tom Hai. Padahal pihaknya sudah berusaha menciptakan iklim kondusif dalam duel panas Persib versus Persija. Justru kami menjaga kemarin juga dengan segala cara, supaya tidak ada keributan, agar tidak ada masalah, ucapnya. Sekarang kenapa ada ancaman-ancaman kepada Tom Hai, saya juga akan berkirim pesan kepada Tom Hai, agar dia tenang dan tidak akan seperti itu, buat jahat, sambungnya. Umuh berharap bisa melacak orang-orang yang mengancam Tom Hai lewat media sosial tersebut. Orang mengancam kan sudah kena hukum itu, mudah-mudahan ini segera dapatlah orang yang membuat ancaman, sebut Umuh.